Oke, buat Anda semua para abdi negara di seluruh Indonesia ada kabar penting nih. Bakal ada perubahan yang cukup besar sebentar lagi. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa sih sebetulnya arti dari identitas tunggal yang baru ini buat seluruh aparatur sipil negara. Yuk, kita langsung ke intinya aja. Yap, Anda nggak salah dengar. Tulisan pekerjaan di KTP Anda itu sebentar lagi akan berubah. Pasti Anda langsung bertanya-tanya kan? Ini cuma ganti tulisan doang atau bakal ngaruh ke karir, gaji, dan hak-hak kita semua? Nah, itu yang akan kita cari tahu sama-sama. Jadi, dasarnya dari mana sih perubahan ini? Jadi gini, pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 6. Nah, aturan inilah yang jadi landasan hukumnya. Jadi fix nih, mulai tahun 2026, cara penulisan pekerjaan Anda di dokumen kependudukan itu bakal beda dari yang sekarang. Oke, jadi perubahannya itu apa persisnya? Yuk kita bahas lebih dalam soal identitas tunggal yang baru ini. Kedengarannya simpel, tapi ini fundamental banget. Jadi gini, nantinya itu nggak akan ada lagi tulisan PNS atau P3K di kolom pekerjaan KTP atau kartu keluarga. Semuanya akan diganti jadi satu istilah aja, ASN atau Aparatur Sipil Negara. Jadi ini soal penyeragaman identitas di dokumen kita yang paling dasar. Nah, pastinya kan ada alasannya ya. Nggak mungkin perubahan sebesar ini dibuat tanpa tujuan. Sekarang yuk kita cari tahu apa sih alasan pemerintah di balik penyatuan identitas ini. Dan ini dia alasan utamanya. Tujuannya, ini penting, adalah buat menghilangkan kesan adanya sistem kasta di birokrasi. Anda tahu kan kayak ada tingkatan sosial gitu. Nah, pemerintah pengen semua abdi negara merasa setara tanpa ada sekat-sekat lagi. Ya, jujur aja deh, selama ini kan kita semua tahu ya persepsinya itu beda, baik di masyarakat maupun di kalangan birokrasi sendiri. Kalau dengar kata PNS, yang kebayangkan stabilitas, gengsi, karir seumur hidup, betul kan? Nah, kalau P3K seringnya dianggap lebih fleksibel, basisnya kontrak, walau sama-sama ASN. Perbedaan persepsi inilah yang mau dihilangkan dari identitas formalnya. Intinya sih begini, menyatukan nama jadi ASN itu sebuah langkah simbolis. Buat apa? Buat menegaskan kalau PNS dan P3K itu sama-sama penting, sama-sama setara dalam satu rumah besar, aparatur negara. Anggap aja ini bagian dari semangat modernisasi birokrasi kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu dan mungkin yang paling bikin was-was. Gimana nasib hak, gaji, dan status kepegawaian kita semua? Ini nih yang penting. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Cuma gara-gara tulisan di KPP ganti, apa berarti nominal di slip gaji kita juga berubah? Atau hak pensiun jadi beda? Gimana? Jawabannya singkat, padat, dan jelas, tidak. Sama sekali tidak. Pemerintah sudah menegaskan berkali-kali kok. Perubahan ini murni soal administrasi dan simbolis, cuma di atas kertas, di KTP. Sama sekali nggak akan mengubah sistem kepegawaian, hak atau kewajiban Anda yang sudah ada. Itu semua tetap sama. Biar lebih jelas lagi, coba kita lihat tabel ini. Lihat ya, jabatan di KTP, dua-duanya PNS dan P3K berubah jadi ASN. Oke? Terus hak pensiun buat PNS tetap ada, nggak berubah. Buat P3K statusnya juga nggak berubah. Begitu juga status kepegawaian, PNS tetap, P3K tetap kontraktual. Jadi jelas ya, ini cuma ganti kulitnya aja di KTP, isinya tetap sama. Tapi ya di luar urusan aturan ada sisi manusianya juga kan. Kita nggak bisa tutup mata soal ini. Mungkin nih buat sebagian teman-teman PNS, label PNS di KTP itu semacam simbol kebanggaan, sesuatu yang historis. Jadi mungkin ada rasa kehilangan sedikit. Tapi sebaliknya, buat teman-teman P3K, ini bisa jadi sebuah pengakuan, sebuah langkah maju menuju kesetaraan. Jadi dampaknya bisa beda-beda buat tiap orang. Oke, kita udah tahu apa perubahannya dan kenapa ini dilakukan. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan soal KTP kita? Pasti ini langsung kepikiran kan? Apa kita harus buru-buru ke Dukcapil besok pagi, antri buat ganti KTP? Gimana tuh prosedurnya? Jawabannya, santai aja, nggak perlu buru-buru. Pemerintah udah mastiin kok prosesnya ini bertahap. Jadi tulisan di KTP Anda itu akan berubah secara alami nanti. Kapan? Ya pas Anda memperpanjang KTP, atau pas Anda pindah alamat, atau pas ngurus data lain di KK. Jadi nggak perlu sengaja datang buat ganti. Nggak akan ada tuh antrian panjang-panjang cuma buat ganti status pekerjaan di KTP. Oke, terakhir nih. Coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya.
Soalnya perubahan satu kata di KTP ini tuh sebenarnya bisa jadi sinyal tentang arah reformasi birokrasi kita ke depannya. Jadi, kalau mau dirangkum, apa aja sih poin-poin penting yang harus kita ingat? 1. Identitas di KTP nanti cuma 1, ASN. Titik. 2. Dan ini tolong dicatat. Hak, gaji, pensiun, dan status kepegawaian Anda, itu semua aman. Nggak ada yang berubah. 3. Proses gantinya otomatis, nggak perlu repot-repot ngurus khusus. Dan yang keempat, tujuan utamanya ini simbolis, yaitu buat menciptakan rasa setara, menghilangkan kasta antara PNS dan P3K. Nah, dari semua ini muncul satu pertanyaan besar buat kita pikirkan bareng-bareng. Oke, sekarang memang perubahannya baru sebatas nama di KTP. Tapi, apakah ini bisa jadi langkah pertama menuju penyatuan yang lebih dalam lagi? Mungkin ke arah harmonisasi hak dan kewajiban di masa depan? Siapa tahu kan? Ya, cuma waktu yang bisa menjawab kemana reformasi birokrasi kita ini akan bergerak selanjutnya.